ambil lagi sabun, ya, tapi dengan tangan kosong. Kemudian lakukan hal yang tadi sampai 3/4, sisi satunya. Lalu cuci tangan prosedural 6 langkah. Bilas sampai siku. Udah selesai. Oh, iya. Ya, bisa dibayangkan tadi runtutannya. Sudah. Tangga we, mana mah gitu we ujian. Ya. Ada yang kelewat, ya udah menyesuaikan nilainya dengan yang kelewat. Alah. Ya, kemudian ingat ini tuh udah dicuci ya. Jadi jangan kia. Oh, iya. Kenal lagi ya, walaupun kita nggak tahu sih ini memang steril, tapi kan nggak tahu ya. Kemudian menyesuaikan, tadi kan gini gitu ya. Ya, kemudian setelah itu baru kita masuk ke ruang yang kedua, yaitu ini nih, untuk mengeringkan. Nah, biasanya kalau perawat HIPKABI, Himpunan Perawat Kamar Bedah Indonesia, dia gini masuknya. Jadi tangannya teh begini, ya itu mah menyesuaikan lah ya. Kemudian masuk. Nah, ketika masuk, nanti yang bagian asisten itu menyesuaikan, dia yang harus mengatur ini semua. Ya, jadi nanti misalkan nih, ini kan ada susah sebelah sana ya. Nanti asisten tuh udah nyimpan ini di sini. Pokoknya membantu kita lah ceritanya, ya. Kemudian ini semua area steril ya. Jadi ini ceritanya steril. Datang-datang, ambil handuknya. Handuk juga ini steril. Ya. Keringkan. Sampai ke telapak. Jadi dari atas ke bawah, jangan dari bawah ke atas, sisa. Ya, lakukan pada sisi satunya. Keringkan, ya terus sampai ke telapak kuku semua. Setelah itu ini simpan di bola ember ataupun keranjang yang sudah ada plastik kuningnya. Jadi nanti menyiapkan ya kalau ujian ya. Ceritanya kita masuk ke ya keranjang dan segala macam yang plastik. Setelah itu baru kita menggunakan rubahnya, ambil, mundur 1 langkah. Ceritanya ini mundur 1 langkah ya. Kemudian ini dibuka. Ingat ini steril yang bagian luar. Pakainya kayak gini. Dibalik. Kemudian pakai. Bayang ya? Ya. Asisten yang membantu untuk menarikkan, tapi hati-hati, asisten juga harus benar. Coba nih, cobain pakai. Siapa aja mah? So, ini ceritanya ibu yang asistennya dia ya. Nih, ini kan tadi kayak gini nih. Tadi kan kayak gini ya. Nah, cara asisten mengambilnya bukan kayak gini ya. Tapi dari dalam diambil, kemudian baru diikat. Karena kenyataannya diikat bukan di Kanci. ya, ada 2 ikatan biasanya. Dah, tapi kenyataannya nanti kalau ujian kayak gini aja 1. Paham ya? Satu pas lagi nih. Jadi yang jadi asisten juga bu nilai juga lah ya. Kalau dia salah Nanti kan, asistennya harus cowok-cowok berarti ya, iya. bisa. Enggak lah, bisa lah. Bisa nggak mau? Bisa. Masuk Neng. Seperti Neng. Neng. Yang paling atas. Udah itu mah udah tinggal. Yang paling atas aja. Oke, sudah. Setelah itu kita akan memakai kancunya. Kenyataannya kayak gini memang. Ini dibuat panjang supaya enak ngambilnya. Ini steril, itu steril kan jadi enak. Dan nah, kemudian ceritanya asisten sudah memindahkan ke dia lebih dekat ya. Ini jangan khawatir, ini steril ya yang dalam ini ya. Jadi kita bukanya seperti ini. Ya. Kita buka. Oke, kemudian sisi satunya kita buka ya. Kemudian kita gunakan ya. Nah ini kalau sudah kena ini kan berarti ini jangan megang ke yang dalam sini ya,
kalau sudah mau pakai yang ke tangan kita. Masuk, kemudian ini ya. Oke, nah ini kenyataannya masuk ke dalam apa namanya, handscoon ya. Kemudian lakukan pada sisi satunya. Ya, jadi dipakai, ini aman, ini kan steril ya. Mundur, masukin sambil mundur gitu aja pokoknya caranya. Ya, gimana caranya tetap steril. Ya, kemudian setelah itu, ini sudah selesai nih, ya. Ini tadi hati-hati jangan sampai menyentuh. kena. Ya, kenyataannya ini dirapikan oleh kita. Ini kan steril semua nih. Ini dilipat. Ya, ini steril juga, jadi ini aman. Kenyataannya kayak gini kalau di ruang OK. Ini dikasih ke asisten. Kenapa? Karena asisten akan menarikan yang belakang. Kan talinya tuh ada di belakang satu ya. Kita kan susah ngambilnya. Nah, biasanya sama asisten ngambil talinya tuh pakai ini. Ambil talinya, terus kasih ke kita. Kita ada nih. Kenyataannya gitu. Tapi kan banyak halo dewa ini kan ceritanya, ya, mau bulan puasa, ya, mau jadi ya udah ini langsung dibuang sama yang ujian. Berarti ini buangnya kemana? Enggak, kan ya. Oke, nah, sudah selesai. Sekarang cara melepasnya. Yang dilepas duluan yang mana ini? Handscoon, masker, pala kan tadi bidan di dalam. Jadi yang mana dulu? Yang dibuka. Handphone, pala. Kan tinggal di pisan can maca. Pada ibu natanya dari jawab naon, jadi dibuka ini dulu betul. Ya? Apa? Dibuka dulu, silakan buka. Tentu kan ini susah ya sama asisten dibuka kancingnya. Kemudian ini kan banyak darah segala macam habis operasi. Cara buangnya gini. Buat enggak. Ini tempat yang tadi tah ya itu udah ada kaki kuningnya ya, linen kotor. Kemudian apa yang dibuka? Ini dulu. Kenapa? Ya, jadi ini dibuka. Ya, cara bukanya bisa ya? Iya. Ini ambil. Terus ini emang kita jangan sampai kena darahnya. Jadi ini buang kemana? Silakan. Pikirkan. Ya, baru buka yang lain. Ini. Lagi ada apa ya? Makanan gue kan Pak Ipan. Ini ya, kalau sekali pakainya berarti kan ini langsung dibuang ya? Iya. Enggak, dibuangnya kemana? Kemudian baru masker. Setelah itu cuci tangan. Ya, berapa langkah? 6. Setelah itu bergeser ke meja selanjutnya untuk ujian memilah sampah. Ya? Wow. Nah, jadi banyak kan ujiannya Mas. Kemudian sampah itu kan sebetulnya umumnya ada 3 jenis kalau di rumah sakit ya. Sebenarnya 2 sih, medis dan non medis, infeksius atau non Infeksius. Tapi yang infeksius dibagi 2. Yang satu yang tajam, yang satu tidak tajam. Ya, kalau sampah yang infeksius atau medis, dia biasanya warna apa plastiknya? Warna kuning, betul ya. Jadi warna kuning itu selalu sampah medis atau infeksius, makanya saya tibok warnanya kuning. Cuma yang membedakan yang ini memang khusus yang tajam, yang kuning enggak. Ya, jadi di rumah sakitnya biasanya nggak ada tulisan kayak gini nih. Kalian membedakannya dari warna plastiknya. Oh, berarti ini medis. Yang hitam berarti non medis atau non infeksius. Apa bedanya sampah infeksius dengan non infeksius? Kemudian
jenis sampahnya yang membedakan sampah yang atas sih yang harus dibuang ke medis. Infeksius yang apa sih? Kalau pasien cairan. Oke, betul. Terkontaminasi cairan tubuh pasien. Cairan tubuh pasien udah pada pintar tahu semua ya. Oke, jadi ya kalau di situ kan udah ada namanya enak kasa, kateter dan lain-lain, buangnya ke yang kuning dan tidak tajam sehingga ke yang sana, bukan satu box ya. Kemudian kalau tisu plastik buangnya kemana? Ya, ke yang plastik hitam ya. Tapi kalau tisunya kena darah Kuning. buangnya ke yang kuning ya. Kemudian nanti minta contoh obat-obatan ya Neng, squid pinjem nggak tadi? Ada squid. Coba aku lihat. Squid, sabot infus, obat-obatan. Jadi di sini nggak ada. Oke, obat-obatannya? Ampul vial pinjem nggak? Nggak. Nanti next minjem ya. Oke, kalian tahu bedanya obat vial dan ampul? Apa bedanya? Ampul yang gimana? Dilarutkan dulu. Hmm? Larutkan dulu pakai Yang apa akvavit. yang harus dilarutkan? Yang vial. Ya, betul. Kayak gimana sediaannya bentuknya? Serbuk. Serbuk, kemudian ujungnya ada karetnya ya. Iya. Jadi itu ya. Vial. Kemudian ampul yang dipotek ya. Iya. Dua obat itu masuknya kemana? Kuning. Yang ini belum panjang kan? Kayak satu box. Semuanya. Yang vial juga ke sini. Enggak. Yang Iya. vial kemana? Di situ Ke situ sama. Ke sini. Ada gambar. Ada gambarnya. Kemudian waktu kalian ujian KDP, mana uangnya yang apa namanya? Hah? Tinggal dibuang. Ada gambar. Ya tuh jangan jujur tuh. Ya. Jadi kenyataannya dibuangnya kemana? Betulnya semua dibuangnya ke sini. Walaupun memang ibu juga nggak tahu. Waktu itu pernah dinas usaha satu rumah sakit yang vialnya dibuangnya tadi itu gitu, mungkin beda pengolahan dari tiap rumah sakit kan kadang-kadang berbeda juga ya. Jadi nanti menyesuaikan dengan rumah sakitnya. Tapi kalau teori sih buangnya ke sini semua. Ya. Kemudian kalau kasa yang habis dipakai potek ampul, ini buangnya kemana? Kebiasa. Hmm? Ininya ya, kasanya yang kalau tadi yang kecil ampulnya kayak tadi ya tutup nama, tapi kasa yang habis digunakan Kuning. potek ampul. Hitam Ini ya. kesini teh kamu kayak kuning katanya. Terus yang lain Hijau, hijau. Kan biasa itu. hijau teh maksudnya kerasa hitam kan ya? Iya. Mana? Hitam. Biar terinfeksi. Nah ini dia. Jadi kalau kita lihat teori yang satu yang membedakan bahwa sampah infeksius dan non infeksius itu dari terkontaminasi cairan tubuh atau tidak, tapi beberapa referensi lain bilang itu kenapa kasa masuknya ke kuning tuh, makanya itu ada tulisannya kan kasa di sana. Iya. Ya, kemudian handscoon juga sama. Handscoon yang tidak terkena cairan tubuh pasien Kuning namanya. tetap aja buangnya ke kuning walaupun tidak terkena cairan tubuh pasien. Infeksi. Jadi tergantung dari apa namanya referensinya. Tapi jujur ya ibu belum menemukan referensi yang mengatakan bahwa ini dan handscoon yang tidak terkontaminasi itu buangnya ke ke hitam. Jadi pasti ke Kuning. karena sementara ya barangkali kalian menemukan referensinya yang enggak boleh mengikuti referensi yang baru. Oke, kemudian untuk ini kulit Oh, kan iya kuning. Safety box. safety box semuanya sama plastiknya. Opti. Plastiknya Enggak. kemana? Ke yang kuning Iya, biasa. Iya. Yang kuning. Hitam. Hitam. Kemudian ini Safety box. semuanya atau ininya aja jarumnya aja. Semua jarum. Semuanya. Di gambar semuanya. Semuanya. Oke ya. Jadi pertama ya ini tuh memang nggak boleh terputus dari tabungnya. Ini namanya tabung. Ini namanya jarum ya. Kenapa? Karena kalau habis pakai ambil darah kita gini kan kayak menurunannya. Jadi harus dibuangnya semuanya ya. Walaupun nggak tahu lah kenyataannya kalian dulu waktu ujian KDP kayak gimana kan ya. Semuanya. KDP, Tapi dicampur. oh di sakuan ya dari Dibawa pulang. ya itu ya. Jadi semuanya dimasukkan ke sini. Kemudian kalau ini infusnya
Pusat kemana ibu saya? Kuningnya ini apa yang ono? Yang ono. Kenapa? Tapi datang. Ya. Kontaminasi tapi tidak belajar. Oke, jadi kemarin ibu lihat di referensi lupa ya tahun berapa? Ini masukannya ke sini. Nggak tahu rasionalnya mungkin karena ini aja walaupun dari plastik, tapi ibu baru menemukannya satu dan itu kan tidak kuat ya kalau kita mau simpulkan hanya dari satu referensi. Jadi kita sesuai dengan teori awal dulu aja bahwa ini set buang ke Kuning. ada tajam. Apa pepper? Sama ada tajam. Kemudian kalau ini apa ya yang pernah dibuat apa? Itu teh ceritanya yang kuning ibu, soalnya nggak ada di Oh. Ceritanya. Ceritanya. Nanti daripada kita buta warna bersama. Jadi nanti kalau ujian siapin aja tuh satu kelompok, satu kresek yang warna pink, satu yang hitam. Tapi harus matching sama ini ya. Jangan apa namanya tempat sampahnya segini ali datangnya trash bag. Udah jangan. Iya boleh. Boleh lah kresek warna ya. Kresek warna boleh siapin. Oke. Kemudian yang paling penting lainnya dari tempat sampah ini bahwa mereka tuh tidak boleh terisi penuh. Ya harus 3/4 nggak boleh penuh nih. Ini ada batasnya nih. Kalau sampah ini apa namanya safety box dia cuma bisa sampai sini. Ya walaupun kenyataannya menjejal-jejal ya. Kadang-kadang sampai kelihatan squidnya sebetulnya itu yang salah. Ya. Jadi sesuai dengan ini kayaknya ibu belum kirim ya, lupa si pennya itu siapa namanya? Dini ibu. Oh iya Dini. Bisa lupa ya. Ntar ibu kirim dulu. Yang kemarinnya nanti ya. Ini Dini. Nih ya, sudah ibu kirim ke Dini contoh-contoh limbah. Kemudian nih ya, volume limbah katanya ya itu adalah 3/4 dari total volume. Jadi yang diisi hanya boleh 3/4-nya. Sisanya itu digunakan untuk diikat. Jadi nanti kalian harus bisa menentukan tak 3/4 dari segini itu segimana. Harus bisa menentukan kemudian diikat. Ya, paham ya? Oke. Itu kemudian itu aja ujiannya terbayang nggak? Terbayang. Kalau masuk, setelah masuk itu beresin dulu tadi alatnya, dilipat dengan cara yang tadi ibu contohkan ya, dan itu menjadi tanggung jawab yang iya, bukan asisten yang ngelipetin ya. Iya, Bu. Sehingga nanti kalau salah ibu itu yang ngelipetin gitu dan salah kerja ya. Jadi harus ya ujiannya jadi datang itu beresin dulu alat, siapin tadi oh ini di mana ya, selesai baru bu udah siap. Jadi menyatakan sudah siap tuh kalau ini Sudah rapi. udah siap semua. Misalkan kalian menyatakan udah siap bu, lupa iya catat mas, aduh ya udah Ulangin gitu, aja. nggak lanjut ya. Itu poin itu mbak ibu kesini makanya pastikan saat persiapan alat itu semuanya sudah siap gitu loh. Oh ini sabunnya. Kemudian karena melakukan beneran ya, melakukan beneran. Oke. Kemudian khawatir banyak air yang nanti menyesuaikan lah, minjem kain kayak atau apa supaya tidak becek di bawah. Kan kita harus gitu ya, belum harus cuci sampai sini kan khawatir kena ke bawah-bawah gitu. Ya, terbayang ya. Karena ujiannya minggu depan ya. Rabu depan. Sebentar, selama sini tuh hari apa sama apa nih? Jadi Kamis nanti sampai lagi kan? Iya, berarti minggu depan ujian. Oh, Selasa. Ya. Iya. Tapi masih bersyukur loh kalian mah kelas A beda hari. Kalau kelas C, dia kan satu hari Full. ya, itu ujiannya satu hari itu 2 tindakan. Walaupun 2 tindakan itu satu tindakannya beranak kan ini banyak. Itu ya, sudah siap itu ya. Besok 15 sekarang dicoba masuk ke ruangan masing-masing. Ibu mau menjelaskan kedua kelompok yang lain.